Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari Lukas 11 ayat yang ke-29 sampai dengan 32. Lukas 11 ayat yang ke-29 sampai dengan 32 dengan judul berikut Tanda Yunus. Begini firman Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sesudah seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikianlah pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan, mempraktekkan, serta melaksanakan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat tema, yakni terimalah tanda itu. Terimalah tanda itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang tanda, mungkin kita sebagai manusia tentunya pasti memahami, khususnya seperti tanda-tanda yang ada di peraturan lalu lintas yang ada di setiap jalan. Mungkin kita bisa memahami, ada kalau berkata tentang tanda yang bulat, garis merah dan di dalamnya ada tanda P, berarti dilarang parkir di sini, dan tanda-tanda lainnya. Tetapi zaman sekarang kalau bisa kita lihat, malah tanda-tanda itu justru tidak ditaati. Dan pada akhirnya apa? Terjadilah kecelakaan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak sekali orang-orang mengatakan bahwasannya kalau ada tanda, itu bukan berarti untuk ditaati, tetapi untuk dilanggar. Jadi ya seakan-akan kalau kita melakukan itu adalah hal yang sangat mungkin itu adalah sesuatu yang baik dalam diri kita. Tetapi akibatnya apa? Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu salah satunya adalah kecelakaan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang tanda yang mengatakan bahwasannya, khususnya yang ada di lalu lintas, mau mengatakan bahwasannya itu adalah bentuk supaya manusia itu untuk menaati peraturan. Ya kembali lagi, manusia itu tidak menaati akan tanda itu. Oleh sebab itulah yang terjadi adalah kecelakaan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang tanda, kita berbicara pada hari ini dari kitab Lukas 11 ayat yang ke 29 sampai dengan 32 yang berbicara tentang tanda Yunus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu orang-orang banyak mengerumuni Yesus. Mereka berkata, dan mungkin di sini kita tidak bisa melihat bahwasannya mereka itu tidak berkata, tetapi mereka berkumpul untuk mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Apa perkataan Yesus sendiri? Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-29 dikatakan Yesus adalah, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi artinya adalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita bisa baca runut dan kita pahami satu persatu dari ayat per ayat yang saya katakan dari ayat 29, mau mengatakan bahwasannya Tuhan mau mengatakan adalah mereka, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi artinya adalah angkatan ini adalah ya seperti itu tadi,
yang dimaksudkan Tuhan adalah orang-orang yang tidak mau menaati peraturan, yang tidak mau menerima suatu pertanda, yang tidak mau memikirkan tentang apa sih akibat yang kalau kita bisa lihat dari tanda itu jika dilanggar. Nah, makanya Tuhan mengatakan pada mereka adalah angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka bisa menerima tanda, tetapi apa yang dikatakan Tuhan adalah dia sangat khawatir kepada mereka, karena itu mereka ya memang tadi dikatakan adalah mereka menghendaki semua tanda itu, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada yang tahu nggak apa arti dari tanda Nabi Yunus? Jadi tanda Nabi Yunus ini adalah, kalau kita bisa melihat nantinya di dalam ayat berikutnya pasti akan ketahuan apa arti dari tanda Nabi Yunus ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih mungkin bisa mengerti apa sih tanda dari Nabi Yunus itu sendiri. Yang jelas tanda Nabi Yunus ini adalah sesuatu yang mungkin di dalam tanda kutip Yesus mau mengatakan adalah suatu tanda yang bertolak belakang, dan mungkin tanda ini adalah yang harus dikehendaki pada zaman itu, dan mungkin orang-orang yang disebut Yesus sebagai angkatan yang jahat harus menerima ataupun tidak akan diberikan yang namanya tanda Nabi Yunus itu sendiri. Lantas pertanyaannya adalah tanda Nabi Yunus itu seperti apa? Nah, jadi kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-30, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan bahwasanya adalah sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikianlah pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Jadi artinya adalah, kalau kita bisa melihat di dalam ayat 30 ini, kita refleksikan bahwasannya tanda ini berhubungan dengan orang-orang Niniwe. Bapak Ibu tahu sendiri bahwasannya orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang dahulunya orang-orang yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Mereka melakukan seks, mereka melakukan pencabulan, mereka membunuh, bahkan mereka menyembah berhala. Oleh sebab itu Tuhan menyuruh Nabi Yunus untuk pergi kepada mereka agar dia memberikan tanda yang diberikan Tuhan kepada mereka, supaya mereka mengikuti tanda itu. Kalau mereka tidak mau mengikuti, mereka akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Mereka mendengar apa yang dikatakan Nabi Yunus dari tanda yang dijelaskan oleh Yesus, bahwasanya mereka sudah bertobat dan mengakui bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah sangat jahat. Dan makanya kalau kita lihat di dalam ayat 30 ini, Tuhan juga membandingkan bahwasanya supaya anak manusia di sini huruf besar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang artinya adalah kita sebagai anak Tuhan harus menjadikan tanda itu untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tadi pertobatan, mau mengakui dosa, berbuat kasih, dan lain sebagainya. Karena apa yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yunus itulah adalah bukti bahwasannya kuasa ataupun tanda Tuhan itu adalah membuktikan dialah sang pemberi tanda itu. Jadi kita bisa lihat bahwasannya Tuhan memiliki julukan-julukan yang sangat banyak, yaitu adalah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Adil, Tuhan yang adalah Sang Hakim yang adil. Dan hari ini kita membahas bahwasannya Tuhan adalah Sang pemberi tanda itu. Dan pemberi tanda itu adalah artinya memberikan tanda yang sangat baik, bukan memberikan tanda yang buruk bagi kehidupan manusia. Makanya dikatakan bahwasanya anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Artinya adalah kita sebagai manusia melanjutkan apa yang dilakukan oleh Tuhan di kehidupannya, dalam pelayanannya, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita untuk menjalankan kehidupan kita dengan begitu baik, berbuat kasih dan melayani sesama. Lalu pada ayat 31 dikatakan Tuhan adalah pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwasannya adalah ratu dari selatan. Artinya adalah sesuatu ataupun seseorang yang disebut sebagai ratu selatan ini akan bangkit bersama orang-orang yang ada di angkatannya. Jadi adalah ketika tadi yang saya katakan bahwasannya mereka itu tadi sudah berbuat jahat, tetapi mereka sudah bangkit. Mereka sudah sadar bahwasannya aku sudah bertobat, aku sudah berubah, aku sudah menerima
tanda apa yang diberikan Tuhan kepada kami, dan pada akhirnya kami akan menghukum setiap orang yang berbuat dosa, yang tidak mau melayani dan tidak mau melayani seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Kami akan menghukum dan memusnahkan mereka melalui tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat bahwasanya Ratu Selatan ini yang tidak disebutkan namanya oleh Tuhan Yesus ini datang bangkit untuk mendengarkan hikmat dari Salomo. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, Salomo dikenal sebagai raja yang penuh hikmat. Ketika dia memimpin bangsa Israel, apa yang dia minta? Yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Kalau kita lihat bahwasanya raja-raja sebelum Salomo, bukan Daud ya, tetapi sebelum Daud juga, raja-raja mereka seperti dahulunya itu adalah mereka hanya meminta bahwasanya supaya hidup mereka itu tetap lebih kaya. Mereka memikirkan kekuasaan. Mereka memikirkan bahwasanya akulah yang berkuasa, bukanlah Tuhan yang berkuasa. Dan pada akhirnya apa? Para raja-raja itu disingkirkan oleh Tuhan dan tidak layak menjadi seorang pemimpin bangsa Israel, karena mereka tidak menerima tanda yang diberikan oleh Tuhan, sang pemberi tanda itu. Dan makanya Ratu Selatan ini bangkit, orang-orang pun bangkit juga. Mereka ingin mendengarkan bahwasannya Raja Salomo ini adalah raja yang penuh hikmat. Dan pada masa hidupnya, dia meskipun takut dan segala macamnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia meminta bahwasannya dia hanya ingin meminta, yakni hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya dia memimpin rakyatnya dengan memberikan tanda yang diberikan Tuhan kepada dirinya, supaya rakyatnya bisa memahami tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan dan yang dipraktekkan oleh Salomo kepada rakyatnya. Nah, makanya di dalam ayat 32 dikatakan Tuhan sebagai kata penutupnya adalah, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Sudah saya katakan tadi di awal bahwasannya tadi orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka tidak mau bertobat, mereka melakukan kejahatan, seks bebas, percabulan dan sebagainya. Tetapi ketika Nabi Yunus memberikan tanda kepada mereka, mereka bertobat, mereka bangkit dari yang namanya tadinya melakukan kejahatan, dan sekarang angkatan ini menjadi pemberi tanda yang diberikan Tuhan kepada mereka, supaya mereka bisa menjalankan tanda yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan juga mereka bisa menjadi anak-anak manusia itu tadi yang memberikan tanda dan menghukum setiap orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari pemaknaan firman ini, dari perkataan Yesus, mau mengatakan kepada kita, kita percaya bahwasannya dari tema yang saya katakan adalah terimalah tanda itu, mengartikan bahwasannya Tuhan adalah sang pemberi tanda, menggambarkan bahwa Tuhanlah yang memberikan keadilan, memiliki kekuasaan dibandingkan raja-raja yang ada di dunia ini. Dia memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Raja-raja yang di dunia ini masih lebih kalah dibandingkan oleh Tuhan. Sang pemberi tanda itu adalah membuktikan bahwasannya tanda yang dia berikan kepada banyak orang, khususnya kepada anak manusia yang percaya kepadanya, adalah untuk kebaikan dan keselamatan bagi kehidupan manusia. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sang yang disebut sebagai sang pemberi tanda, yakni Yesus Kristus, tidak pernah akan mencelakakan kehidupan manusia, tetapi dia memberikan tanda untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari yang namanya kejahatan dan juga yang dari namanya dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia di hadapan Tuhan. Begitu sayangnya Tuhan kepada kita, sang pemberi tanda sangat memberikan arti bahwasannya kita sebagai anak manusia untuk melanjutkan karya dari tanda apa yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Kepada mereka yang tidak percaya akan tanda itu, kita akan memberikan pengajaran kepada mereka bahwasannya Tuhan memberikan tanda ini supaya engkau bertobat, berserah, dan mau mengasihi banyak orang. Dan engkau tidak mau, kalau engkau tidak mau, engkau akan menjadi angkatan yang jahat, seperti yang dikatakan Tuhan di ada ayat 29, bahwasannya angkatan yang pada saat itu disebut sebagai angkatan yang paling jahat, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, meskipun mereka menghendaki tanda itu,
tetapi mereka tidak bisa menerima tanda dari Nabi Yunus, yakni adalah tanda tentang pertobatan dan lain sebagainya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, maukah kita menerima tanda yang diberikan Tuhan kepada kita, atau kita menolak dalam hidup kita? Itu kembali ke dalam diri kita masing-masing, dan jawablah dalam diri kita masing-masing. Tetapi saya percaya, kita sebagai umat percaya, kita bisa menerima apa yang diberikan Tuhan sebagai Dia adalah Sang Pemberi tanda itu. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini bisa menerima dan bisa memaknai dalam hidup kita, bahwasannya kita percaya bahwa Tuhan adalah Sang Pemberi tanda, dan kita percaya kalau kita menerima tanda itu, kita akan menerima keselamatan daripada Tuhan itu sendiri. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa bermakna dan bisa hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.